Selamat pagi peserta kelas Hukum Ketenagakerjaan semester 4. Pada hari ini kita memasuki sesi keempat. Pada sesi keempat ini kita akan coba membahas bersama-sama tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja. Perjanjian kerja. Pengertian dari perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ini bisa kita baca di pasal 1 angka 14 Undang-Undang 13 2003. Pada KUH Perdata pasal 1601A di sana dikatakan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu atau buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain atau majikan selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Itulah dua pengertian yang menyangkut perjanjian kerja. Ketentuan pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Di negara-negara Eropa, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam jurisprudensi, perjanjian kerja dipahami mencakup 3 hal. 1. Pekerjaan, upah, dan otoritas atau kewenangan. Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja dan majikan sebagai berikut. Pasal 1, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di ayat 4, pemberi kerja atau majikan adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bila kita bandingkan pengertian kontrak kerja di negara-negara Eropa dengan versi Indonesia di atas, maka dapat dikatakan keduanya identik, berkenaan dengan dua elemen esensial, yaitu kerja
dan upah atau imbalan. Penggunaan istilah imbalan daripada sekedar upah dan pekerja bukan buruh juga mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang hendak menghindari penggunaan definisi atau pengertian yang terlalu sempit. Dalam KUH Perdata, nyata-nyata membedakan perjanjian kerja atau perburuhan dengan kontrak atau pemborongan kerja. Kontrak for work. Perjanjian pemborongan kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Pasal 1601B KUH Perdata. Sementara ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Tertulis maupun lisan. Meskipun demikian, ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan setidak-tidaknya harus mencakup. Yang pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaannya. Yang keempat, tempat pekerjaannya. Yang kelima, harus juga dicantumkan besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Selanjutnya, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat di mana? Harus jelas. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, kita coba membahas masa percobaan. Dalam ketentuan pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan syarat-syarat bagi pemberlakuan masa percobaan. Pertama, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Yang kedua, pada masa percobaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Ya, ini kita bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jangan disamakan dengan yang ada di luar sana.
Jadi yang kita bahas ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 1603L KUH Perdata mensyaratkan bahwa jika diperjanjikan masa percobaan, maka selama waktu itu tiap pihak berwenang memutuskan hubungan kerja dengan pernyataan pemutusan. Dalam hal disepakati misalnya masa percobaan selama 4 bulan, maka klausula ini batal demi hukum, bahkan juga klausula tersebut tidak berlaku efektif untuk 3 bulan pertama, sekalipun masa percobaan untuk jangka waktu 3 bulan sudah dilewati. Hal ini merupakan suatu sanksi bagi majikan yang secara melawan hukum berupaya memperpanjang masa percobaan yang diperkenankan, sekaligus tidak memberitahukan atau membiarkan buruh tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, masa percobaan itu paling lama 3 bulan. Walaupun ada kesepakatan lebih dari 3 bulan, itu dikatakan batal demi hukum. Sekarang kita coba masuk ke perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Itulah yang termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerjaan yang bersifat musiman, lalu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus didaftarkan di instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan. Sedangkan pasal 59 ayat 2, tentunya Undang-Undang Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Penjelasan dari ketentuan ini menerangkan bahwa pekerjaan yang bersifat tetap merujuk pada pekerjaan yang bersifat berlanjut, terus-menerus atau tanpa jeda, yang terikat pada jangka waktu tertentu dan merupakan bagian dari proses produksi dalam kegiatan atau pekerjaan yang tidak bersifat musiman. Pekerjaan tidak musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung pada cuaca, iklim, atau situasi atau kondisi tertentu. Pekerjaan musiman adalah suatu pekerjaan bersifat terus-menerus serta berlanjut, namun tidak terikat jangka atau kerangka waktu,
dan merupakan bagian dari proses produksi tetapi terikat tergantung pada cuaca ataupun pekerjaan diadakan karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Menurut ketentuan ayat 3 pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Pembaharuan sebaiknya merujuk pada pengertian bahwa setelah lewat jangka waktu tertentu, setelah perjanjian berakhir, dibuatlah perjanjian baru. Ketentuan ayat 4 pasal 59 menetapkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Artinya, perjanjian kerja atau perjanjian kontrak kerja hanya bisa diperpanjang paling lama 3 tahun. Ini menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 59 ayat 5, satu syarat tambahan ialah bahwa pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir harus telah memberitahukan maksud secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Di pasal 6, pembaharuan hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang paling lama. Itulah tadi perjanjian kerja. Sekarang kita masuk ke hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 1. Pekerjaan, 2. Upah, yang ketiga perintah. Jadi hubungan kerja itu harus ada ketiga unsur. Yang pertama, pekerjaannya ada, upahnya harus ada, dan ada perintah. Kewajiban pekerja menurut KUH Perdata, pertama, melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melaksanakan sendiri pekerjaan. Yang ketiga, menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, melaksanakan segala tugas dan kewajiban secara layak. Yang kelima, menaati peraturan tata tertib dan tata cara berlaku di rumah atau di tempat majikan bila pekerja tinggal di sana. Yang keenam, melaksanakan segala tugas dan kewajiban secara layak. Yang ketujuh, menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah atau di tempat majikan. Yang kedelapan, membayar ganti rugi atau denda. Ini ada di KUH Perdata. Kewajiban pengusaha menurut KUH Perdata. Pertama, membayar upah. Kedua, mengatur pekerjaan dan tempat kerja. Ketiga, memberikan cuti atau libur. Yang keempat, mengurus perawatan pengobatan pekerja. 5. Memberikan surat keterangan. Jika kita bandingkan syarat-syarat sahnya perjanjian kerja
jika menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pertama harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Jika di dalam KUH Perdata cukup sepakat. Yang kedua, menurut Undang-Undang 13 2003, kemampuan atau kecakapan melakukan hukum. Perbuatan hukum maksudnya, cakap dalam hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara KUH Perdata, yang pertama tadi sepakat, yang kedua kecakapan, ketiga suatu hal tertentu, yang keempat sesuatu sebab yang halal. Bentuk perjanjian kerja tadi dibuat secara tertulis dan secara lisan. Jika secara tertulis, setidak-tidaknya sudah saya utarakan di atas tadi. Jenis-jenis perjanjian kerja. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat tertulis, bahasa Indonesia huruf Latin. Yang dibuat tidak secara tertulis dinyatakan sebagai PKWTT. Tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan. PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Jika dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi buruh. Kategori pekerjaan untuk PKWT pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan tersebut diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan itu sifatnya terus-menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Berakhirnya perjanjian kerja. Pertama, pekerja meninggal dunia. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Adanya putusan pengadilan. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian yang tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Demikianlah untuk pertemuan kita di sesi keempat ini. Semoga bermanfaat, dan perlu saya ingatkan kembali seluruh peserta kelas setelah menonton atau melihat materi ini segera membuka dan membuat komentar, karena komentar adalah bagian dari interaksi kehadiran Anda pada hari ini. Terima kasih.